ثم الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا محمدا نبي الرحمة النبي الرسول الذي لا نبي ورسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله علما ورزقا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تقول يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. Para bapak oleh Allah SWT kembali dalam pertemuan kita dengan kita untuk hadir di waktu sudan mulia ini. Semua langkah kita langkah yang bernilai ibadah, langkah yang talabul ilmi, langkah yang mengkaji ayat Al-Quran yang akan menambah berkah kepada kita semua, menambah ridhonya, rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sekitar seminggu kurang barangnya ya, kita dapatkan semua fadilah yang Allah Taala diampun segala dosa kita, diterima segala ibadah kita, didapatkan dengan pahala kita, rahmat maghfirah tu'aikum minan nar insyaallah kita dapatkan, dan semoga juga keluarga kita, amin ya rabbal alamin ya. Kebetulan satu malam 4 kali juga ya, karena tarawih etikaf di sini juga ya. Subuh sini sekarang ada 4 kali. Masjid Akbar enggak ada ya? Ada yang Masjid Akbar etikaf? Enggak ada yang tahu? Kalau enggak salah enggak ada tahun ini ya. Dan etikaf di sini, dan alhamdulillah waktu etikaf adem, waktu tarawih hangat. Jadi masjid mana sudah adem ini tetap dibikin suhu ya. Tapi karena yang dia enggak banyak, tapi menyalakan nasibnya, jadi adem ya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar kita dapatkan ya. Amin. Sekarang 62 Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajnahum dabbatun minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yumkin. Salah satu tanda hari kiamat ini ya, keluarnya dabah menurut semuanya Pak. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang mata dari bumi. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang mata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia tidak yakin akan ayat-ayat kami. Ya.
wa idza waqa'al qawlu 'alaihim hadza bayanun, ini merupakan penjelasan bayan ya, lima yakunu baina yadais sa'ah, untuk apa yang terjadi ya, menjelang hari kiamat ya, ya. Hari kiamat itu namanya banyak ya, as-sa'ah itu juga hari kiamat, karena datangnya itu tiba-tiba hanya sesaat ya. Tidak ada yang bisa menentukan ya. Semua dikumpulkan yaumul kiamah, dibangkitkan ya, maumul ba'ats dibangkitkan ya. Yang akim, apa yang mengakim ya? Akimnya sama maknanya ya, yang mandi. Kenapa disebut akim? Karena habis itu nggak ada hari berikutnya ya. Senin Kemisnya menjadi hilang ya. Jadi langsung hari kiamat ya, akim ya, dan lain sebagainya, sangat banyak namanya ya. Nah di sini ya, bukan penjelasan tentang apa yang akan terjadi ya, menjelang hari kiamat. Ai wa idza qaruba nuzul wa qiyamus saah. Jadi maknanya yakni apabila telah dekat, qaruba dekat, nuzulul azab, turunnya azab, wa qiyamus saah, dan bangkitnya atau terjadinya hari kiamat, wahana waktu azabil qabri, wahana, dan akan berlangsung atau terjadi azab kepada orang-orang kafir, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nas tukallimuhum annan nasa bi ayatina la yuqin. Ai akhrajna lil kuffar, kami keluarkan bagi orang-orang kafir itu hadhil ayah al-kabirah, yaitu tanda-tanda yang sangat raksasa hari itu, yang sangat besar, yaitu pada batul ardi, ada makhluk melata, apa wujudnya tapi yang jelas raksasa kita itu, tukallimun nas. Anehnya binatang ini, makhluk ini berbicara kepada manusia. Tukallimun nas ya. Wa tunadhiruhum, wa tunadhiru maksudnya ya, apa? Al-munadhar itu sama dengan al-muhawarah. Jadi dialog, munadharah. Wa tum'ataqul min jumlati kalamiha, dan Dabbah itu akan mengatakan di antara ucapannya apa? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Taulah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ya. Zalim mana itu? Termasuk zalim di dunia kapan itu, termasuk sekarang.
dalam surat Al-Isra, lupa saya. Jangan sekali la yahsabanna la tahsabanna. Jangan mengira bahwa Allah lupa, lalai pada orang yang zalim di dunia. Ya. Sengaja Allah istidraj ya terus-menerus. Karena ada sekarang haji kezaliman itu tentunya Allah tidak akan lupa. Ya. Bahkan di istidraj ya terus tutup nanti tunggu tanggal mainnya dan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah lupa, lalai pada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya. Alladzina la yusaddiqun wa la yu'minuna bi ayatillah. Yaitu orang tidak percaya dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa khurujud dabbah min asratis sa'ah, dan munculnya dabbah, makhluk dabbah itu manusia itu termasuk dabbah juga. Min dabbatin ala rizquha, dan makhluk Allah yang menanggung rezekinya termasuk manusia. Tapi hewan yang binatang juga dabbah. Asalnya dabbah itu yang yatubu alal ardi, ya, yang melata, yang berjalan di atas bumi. Asrat itu alamat, tanda-tanda hari kiamat. Wa fil hadis, dalam hadis sahih tentunya, la taqumus sa'atu hatta tarau asra ayatin. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kamu melihat 10 tanda-tandanya. Wa adda minha tulu'us syamsi min maghribiha, dan di antara 10 itu ya adalah ini, yaitu apa? Tulu'us syamsi min maghribiha, matahari nanti terbitnya dari barat, ya, berubah. Wa khurujul dabbah, dan juga tadi keluarnya dabbah, ya, ya, al-hadis, ya. Ini riwayat Ahmad dalam Musnad, juga dalam Sahih Muslim. Dicatatkan lagi, inna awal ayat, tanda pertama di antara tanda hari kiamat, khurujan, yang muncul turuk syamsi maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa khurujud dabbati an-nasi zuhan, kemudian keluarnya dabbah, muncul di tengah manusia waktu zuha. Wa annahuma kanat qabla sahibida fal ukhra ala isriha qariban, dan keduanya itu masih sebelum yang lain, dan berikutnya ada asarnya qariban, dan berikutnya setelahnya dalam waktu yang singkat, yang dekat, ya. Itu catatan baginya, ya. Kurungan ini sama apa ya? Apa? Kurungan sama apa? Kurungan, ya. Kurungan itu tentang apa, ya? Apakah itu wujud makhluk benar atau rekayasa? Ya, ada kemudian rekayasa, ya, yaitu perang biologi itu, ya. Nanti kalau ketika yang berzina luar biasa, ya.
Qala Ibnu Katsir panas sekali. Ya. Ya. Qala Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir mengatakan, ya, hadhihi dabah takhruju fi akhir zaman. Dabah ini keluar di akhir zaman. Inda fasadin nas, ketika manusia rusak. Wa tarkihim Allah, dan mereka sudah meninggalkan perintah Allah. Wa tabdilihim ad-dinil haq, dan mereka sudah menggantikan agama yang hak. Fatukallimun nas, maka kepada manusia. Wa tukhatibu mukhatabatan, dan langsung dari berbicara berhadapan dengan manusia. Qala Ibnu Abbas wa Atha, sementara Ibnu Abbas dan Atha, ya, tukalihum kalaman, berbicara dengan mereka dengan ucapan fataqulu lahum, dengan mengatakan kepada mereka, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sungguh manusia sudah tidak yakin lagi kepada ayat-ayat kami. Jadi ayat apa ini? Ayat Al-Qur'an yang dikatakan oleh dabah tadi menurut Ibnu Abbas dan Atha. Waruya anna hurujaha hina yanqati'ul khair, dan diriwayatkan, ya, ruya itu hadisnya itu tidak ada jaminan kesahihannya. Sabata pasti sahih, ya. Waruya anna hina yaqatil khair, dan dari sebuah riwayat dikatakan bahwa keluarnya dabah itu ketika kebaikan sudah terputus, ya, tidak ada lagi seruan untuk berbuat kebaikan. Wala yu'maru bima'ruf, dan juga tidak ada yang memerintahkan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik, tapi ukurannya ukuran akal dan urf. Wala yunha an munkar, dan tidak ada lagi nahi munkar. Wala yabqa munibun wala ta'ib, dan sudah tidak ada yang tersisa orang yang munibun ilallah, munib yang condong kepada Allah, dan juga tidak ada yang bertobat. Wahya ayatun khassatun khariqah lil 'adah, dan ini tanda-tanda khusus yang luar biasa, yang tidak biasa. Khariqah lil 'adah itu yang luar biasa, tidak biasa. Tsumma dzakara ta'ala ba'da masyahidil qiyamah, setelah itu Allah pun menyebutkan di antara peristiwa-peristiwa yang bisa disaksikan pada hari kiamat. Faqal, maka Allah pun berfirman dalam kelanjutannya, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman
mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Dan datang hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Ya. Ayyuhadzkur, dan ingatlah yauma najma'u bil hisab, ketika hari itu nanti kita mengumpulkan semua manusia untuk dihisab wal iqab, dan untuk dihukum, disiksa, min kulli ummatin al umam jama'atan zumratan. Dari setiap umat itu, di antara sekian banyak umat itu secara berjamaah, secara bergelombang, ya. Jadi apa namanya, semua dikumpulkan oleh Allah. Kira-kira setiap umat itu berjamaah, bergelombang-gelombang, kira-kira begitu. Mimman yukadzibu bi ayatina, itu orang-orang masih mendustakan ayat kami, minal jahidin al mukadzibin bi ayatina wa rusulina. Jadi antara orang-orang yang Yahid yang menentang, al-mukadzibin yang mendustakan ayat-ayat kita dan para rasul kita. Fahum yuza'un, fahum yujma'un summa yusaquna bi'unfin. Kemudian mereka yujma' dikumpulkan, kemudian yusaqun digiring. Yusaqun itu digiring bi'unfin, dengan kekerasan. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Bapak, hingga apabila mereka katakan apakah akan mendustakan ayat-ayat, padahal itu kamu tidak mengikuti, atau apa yang tidak bekerja? ya. Ai hatta idza hadaru, sehingga setelah mereka hadir dikumpulkan itu, mau kifal hisab, di tempat di mana kita itu dihisab. Mauqif itu tempat berhenti, mauqif sayyarat hal itu berhenti. Ini maksudnya tempat berhenti yang nanti wasu'al qalahum, dan pertanyaan mengatakan kepada mereka, ta'ala Quran, ta'ala, kemarilah, come on, ya. Tetapi dengan apa? Muwabbikhan wa muqarri'an, ya. Dengan sangat keras, ya, sangat keras, sangat kejam, ya. Qur'an, takri itu yang sangat apa ya bahasa Indonesia-nya, ya, dengan sangat bengis, ya, ya. Akadzabtu bi ayatin masalah rusuli, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti kita, oh takmu pakai apa? Oh takmu gimana? Itu tidak perlu dijawab, ya. Itu namanya muwabbih dan muqarri' itu seperti itu.
Kamu kah yang menduskan ayat kami al-munazzalah ala rusuli yang telah diturunkan kepada para rasulku min ghairi fikrin wala tanpa berfikir ya, tanpa melihat yu'addi ila ihatati bikunhiha yang tanpa mencermati dan melihat yang bisa mengakibatkan tahu tentang hakikatnya. Ihatoh ini bikunhiha itu sampai mengetahui hakikatnya. Au ma'rifat sidqiha atau sampai tahu kebenarannya. Mada kuntum ta'malun takriun wa taubih lagi kekecaman peringatan yang keras. Akhir ayy syai'in kuntum ta'malun di dunia, apa yang di dunia kau perlakukan, kau perbuat itu. Wabbahum awalan bil akadzatun bi ayati. Wabbahum, jadi kecam mereka itu ya, dengan apa? Akadzatun ayati. Ada aku mendustakan ayatku. Summa azrabu anhu ila istifham min takririn wa tabkid. Kemudian setelah itu beralih kepada pertanyaan, yang pertanyaan itu pertanyaan yang takriri. Pertanyaan takriri itu adalah pertanyaan yang jawabannya pasti iya atau bala. Alastu birabbikum misalnya, ini namanya takriri. Bukankah aku Tuhanmu? Jawabannya mesti bala. Itu takriri, karena dengan kita harus mengakui apa adanya ya. Wa tabkid, tabkid itu membungkam, bakata yubaki itu membungkam ya. Ka'annahu qil, seakan-akan dikatakan kepada mereka, da'u ma nasabtahu ilaikum minat takdzib. Da'u, tinggalkan, dari wada'a ya da'u, tinggalkan apa yang kau nisbatkan, manasabtuhu ya, tinggalkan apa yang kau nisbatkan kepadamu minat takdzib, dari perdustaanmu itu atau pendustaanmu itu ya. Wa quli, dan katakan kepadamu, ayu syai'in kuntum ta'malun fid dunya ghairu takdzib, apa yang kau lakukan di dunia selain mendustakan itu. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebarkan dari mereka, maka mereka tidak dapat berkata ya. Wa waqa'ul qawl, jadi artinya firman Allah jadi pastikan ya. Fonisnya sudah ditetapkan kira begitu ya. Buh itu sama dengan tadi buk kita tadi, mereka dibikin bungkam. Buh itu falam yakun lahum jawab. Dibikin bungkam, mereka tidak punya jawaban lagi. Wa qamat alaihimul hujjah. Dengan begitu nyatalah hujjahnya Allah yang membungkam mereka itu ya. Wa haqqa alaihimul azab, dan
pastilah azab akan menimpa mereka bisababi zulmihim wa huwa takdzibuhum bi ayatillah, disebabkan karena kezaliman mereka, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Fahum la yantiqun, ay fahum la yatakallamun, mereka tidak bisa ngomong lagi, li'annahu laysa udhrun wala hujjah, tidak ada lagi alasan, tidak hujjah yang bisa mereka katakan. Itu orang terbungkam artinya memang sudah tidak jawab. Ya. Waqad syughilu bil azab anil jawab, dan mereka telah disibukkan dengan apa? Dengan azab, dengan ancaman azab itu anil jawab, sehingga tidak bisa menjawab. Terbayang azabnya, bahkan jangankan itu, ternyata manusia itu ketika sakaratul maut itu ternyata sudah ditampakkan kepada orang itu nasibnya di sana nanti, ke surga atau ke neraka. Apa? Belum masuk alam kubur, baru mati, akan mati itu. Jadi waktu sekarang menjelang ajal tiba itu sudah ditampakkan itu, ya. Sehingga sudah tidak bisa berbicara sama sekali, ya. Jadi kalau orangnya pas di ICU nggak sadar sama sekali, ya. Itu sadar menurut kita. Ya. Tapi dia di hadapan Allah, dia itu memang sudah berjalan dia. Ya. Ada yang tidak sadar 8 tahun. Siapa ini? Jenderalnya Israel yang membantai pengungsi Palestina itu. Jenderalnya. Jadi 8 tahun enggak. Ya, waktu sekarang disiksa semacam itu. Arun sama Jenderal Arun itu ya. Berikutnya, summa lamma dzakara ta'ala ahwanal qiyamah, kemudian setelah menyebutkan hal-hal yang menakutkan di hari kiamat, zakarul adillah wal barahin ala tauhid, menyebutkan bukti-bukti, dalil-dalil dan bukti akan tauhid, wal hasr, yaitu hasr dikumpulkan nanti, wan nasr, hasr dan nasr, ya, hasr dikumpulkan, nasr dibangkitkan. Mubalaghatan birsyad ilal iman, sebagai stressing untuk memberikan petunjuk ke jalan keimanan. Faqul alam yaru anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya, dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang beriman. Jadi, ai alam yara qudratullah, tidakkah mereka itu mencermati kekuasaan Allah? Fayak tabiru, kemudian mereka mengambil ibrah, mereka mengambil pelajaran darinya, ya.
annahu ta'ala ja'ala al-laila mudliman liyanamu. Allah telah menjadikan malam itu gelap, mudliman gelap, liyanamu agar mereka bisa tidur. Wastarifu min ta'bil haya, dan beristirahat dari susah payahnya kehidupan. Wa ja'alan nahara muniran musriqan, kemudian Allah pun menjadikan siang itu bercahaya terang, liyatasarrafu fi talabil ma'ash wa rizq, agar mereka dengan terang benderang itu mereka bisa berusaha untuk mencari kehidupan dan mencari rezeki. Ya. Jadi kalau rezeki yang barokah ya kerja siang ya. Apa? Rezeki yang barokah ya kerja siang. Ya, yang jelas Allah menyiapkan sarananya ya. Tapi ada yang mencari rezeki waktu yang gelap-gelap. Ya, jadi dibalik itu ya. Itu maling boleh yang gelap gitu ya. Jadi kalau kita jalan kita kan justru terangnya itu agar kita untuk beraktivitas, ya, mencari karunia Allah. Ya. Kita masuk rizq ya. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yu'minun. Ay inna fi taqlibil lail wan nahar. Sungguh di dalam taklib itu apa? Qala bayukalasan bolak-baliknya ya. Jadi artinya pergantian siang dan malam itu ya, min nurin ila zulmah, dari bercahaya kepada kegelapan, wa min zulmatin ila nur, dari kegelapan kepada nur cahaya, la ayatin merupakan tanda-tanda nyata, tanda-tanda nyata, wadalail qati'ah, dan bukti yang pasti, qati'ah yang pasti, ala qudratillah, atas kekuasaan Allah, liqaumin yusaddiqun fayaqtabirun, bagi orang-orang yang mau percaya dan mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Summa asyarata ila ahwalin nas fil akhirah, kemudian Allah mengisyaratkan pada berikutnya tentang keadaan manusia di akhirat nanti. Faqal, maka Allah pun firman, wa yawma yunfakhu bis-sur fawazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Dan hari ketika hidup sangkakala maka kedua segala yang dinarik dan segala yang bumi, kecuali siapa yang beribadah kepada Allah, dan semua mereka akan menghadapnya dengan benar. Ya. Wa yauma sebenarnya asalnya wadkur yauma, dan ingatlah akan suatu hari. Di sini ayat uzkur ya, wadkur, ingatlah yauma yanfuhu Israfil, pada hari di mana Malik Israfil itu meniup sangkakala nafhatal faza', tiupan yang sangat mengejutkan. Yang sulit fafazi'a nafhatal faza' fala yabqa ahadun min samar illa khafa,
langit maupun di bumi, illa khofa wa fazi'a, melainkan semuanya takut atau semuanya ketakutan. Wa fazi'a, fazi'a itu takut setelah ada sesuatu yang mengejutkan. Fazi'a illa man sya'allah minal malaika, kecuali yang itu Allah, para malaikat, wal anbiya, para nabi, wasyuhada, dan para orang yang mati syahid. Jadi umumnya manusia itu ketika tiupan sangkakala itu semuanya ketakutan, kecuali orang yang beriman dengan benar tentunya. Karena kita sekarang sudah tahu mana akan terjadi itu ya. Mereka tidak percaya waktu terjadi itu kayak orang gila, padahal mereka tidak gila, kayak orang mabuk bukan mabuk ya. Orang yang lagi mengandung kuburan ya, masih menyusui anak udah lupa untuk menyusui anaknya dan lain sebagainya ya. Tiupan sangkakala itu sekali apa? Dua kali ya. Yang sekali tiup sekali semua mati, gak ada yang hidup. Nafkah as-tsaniyah, yang kedua dibangkitkan lagi ya. Tapi sekarang dua kali itu ada cuma pegang aja. Ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ya, yang namanya pendengaran itu lebih vital daripada penglihatan ya. Ketika di dunia orang yang tunanetra itu malah lebih tajam daya ingatnya daripada orang yang tuli ya. Kalau hanya kehilangan penglihatan ternyata malah luar biasa ya. Termasuk ini membangkit ternyata juga cukup dengan suara ya. Katanya kalau orang mati pas waktu kiamat itu jelek terus ya. Walaupun beriman artinya jelek. Ya, memang ada riwayat yang mengatakan semacam itu ya. Jadi kenapa? Karena hari kiamat terjadi hampir tidak ada lagi yang beriman. Jadi yang beriman ya sudah diwafatkan oleh orang yang begitu saja. Ya. Mana tadi ya? Qala al-mufassirun, para pakar tafsir berpendapat hadhihi nafhatul faza', ini adalah nafkah tiupan yang sangat menakutkan. Summa tatluan nafhatus syak wa huwal maut. Jadi saya itu baru belum sampai mati, jadi sudah ada yang mati. Kalau menurut mufassir ini 3 tiupan ya. Pertama mereka terkejut dan ketakutan semua, baru setelah itu nafkah kedua langsung buat mati semua, wal maut. Summa ba'da nafhatul nusyur minal kubur. Setelah itu baru tiupan yang ketiga, mereka dibangkitkan dari alam kubur. Termasuk binatang-binatang itu juga Dibangkitkan. Tiga. Ya, ini ketiga. Binatang kenapa Pak? Dibangkitkan ya. Nah, Hidup bangkit. binatang. Ya, untuk apa dibangkitkan? Karena kalau binatang tidak dihisap kan, ya. Itulah mati binatang.
dunia, nggak ada hisab. Dan itu yang diirikan oleh Abu Bakar ketika menerima jabatan khalifah. Lihat gunung, ya belum untung kamu dari gunung maksudnya. Kamu bisa makan karena rezeki dari Allah, tapi kamu tidak dihisab. Tapi kita ini yang halal saja masih dihisab, apalagi yang haram kita harus dianggap. Itu kata beliau ketika pertama kali menerima jabatan khalifah. Ya. Dan mengingatkan itu. Kalau sekarang terpilih lunjak-lunjak itu ya, syukuran yang macam-macam itu. Kalau Abu Bakar malah seperti itu, mengingat penandakan dihisab. Ya. Sekarang semua dikasih duit loh sekarang ya, kasih duit. Wahya nafhatul qiyam di Rabbil Alamin, yang ketiga tadi yaitu ketika mereka harus bangkit untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Qala Abu Hurairah, ya, apa pendapat Abu Hurairah? Innal mulka lahu fis suri innal malak lahu fis suri thalathun nafqat. Ini Abu Hurairah sudah benar tiga ya. Dari malaikat yang punya tugas untuk meniupkan itu ada 3 kali tiupan. Nafhatul faza' wa huwa faza'ul hayatid dunya wa laisa bil faza'il akbar. Jadi nafkah tiupan yang pertama itu yang tiupan yang sangat mengejutkan kehidupan dunia, bukan faza' yang paling akbar. Wa nafhatus syaqi, dengan tiupan yang membuat semuanya mati, syak gitu ya. Wa nafhatul qiyam, yang ketiga adalah tiupan bangkit dari alam kubur. Wa kullun atauhu dakhirin, ay wa kullun dan seluruh orang-orang yang mati, alladzina uhyu, yang telah dihidupkan, atau rabbahum, mereka mendatangi panggilan Tuhan mereka, sohirin. Apa sohirin itu? Apa arti sohirin? Hina. So-nya yang panjang. Kalau sohir itu kecil, ini sohir ya, sohir. Dalam keadaan hina, muti'in, patuh, semua tidak ada yang bisa melawan atau mengingkari saat itu, semuanya tunduk. Lam yatakhallaf minhum ahad, tidak seorang pun yang absen. Yatakhallaf, semua mendatangi. Di dalam surat Yasin kan, wa nufi'a fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika tiupan itu bunyikan dari kubur, lari semua ya, bergegas menuju panggilan Allah itu. Dalam ayat lain bahwa nufi'a fis-sur fata'tuna afwaja. Ingat ketika ditiupkan sangkakala, maka bangkit datang secara serentak Allah Subhanahu wa taala. Wa taral jibal, ya, tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sun Allahil ladzi atqana kulla syai'
innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung, kamu sangka ada pada yang berjalan begitu. Al-jibala waqtaf nafqatil ula, gunung-gunung pada saat terjadi tiupan yang pertama, tadhunnuha thabitah fi makaniha wa waqifah, engkau sangka bahwa mereka tetap di tempatnya, berhenti ya. Berhenti ya. Wahya tamur marsahab ayat tasiru sayran sarian, padahal dia itu berjalan dengan berjalan yang cepat, kasahab, seperti awan ya. Ini kalau tadi memang konteksnya, ini konteks di akhirat ya, akhirat ya. Bahkan sebelum itu ya, gunung kan copot semua gunung dari posisinya itu ya. Wa idzal jibalu suyirat ya. Kalau sudah gunung-gunung dibikin lepas ya. Wa taqul jibalu kal ihnil manfus, bahkan gunung berterbangan saat itu ya. gunung-gunungnya sudah diratakan. Apa? Gunung-gunung yang diratakan dari tambang. Nah, iya itu, karena sopot itu lepas gunung-gunung itu ya, ya. Itu di akhirat ya. Tapi di sini ada yang berpandangan bahwa dalam konteks dunia juga seperti itu sebenarnya. Gunung itu yang dalam dunia ini kalau menurut Tasy'arawi ya, sebenarnya tidak mandek, juga berjalan. Namun perjalanannya itu seperti perjalanannya awan. Bentuknya apa itu? Ya. Awan berjalan karena ada yang mendorong. Ya. Ada yang mendorong. Jadi tidak berjalan sendiri. Nah, gunung ini juga berjalan waktu di dunia. Kenapa? Karena buminya berputar. Maka ikut berjalan gitu ya. Jadi perjalanannya seperti perjalanan yang tidak berjalan sendiri, berjalan katut dengan apa namanya, beredarnya bumi pada porosnya itu. Tapi di sini mengkonteksnya konteks hari kiamat ya. Ya. Qala Imam Al-Fakhr Razi wa wajhu hisbanihim annaha jamidah, dan apa wajah ini maksudnya gambaran tentang dugaan bahwa dia itu tetap jamidah, berhenti al-ajam al-ibar, karena kalau benda yang sangat besar raksasa idza taharrakat harakatan syari'ah, kalau bergerak dengan gerakan yang cepat ala nahjin wahid, dalam satu arah itu, dhannan nadri ilaiha anha waqifah, maka orang melihatnya seakan dia itu berhenti. Mana tamurun marron sadian, padahal sebenarnya dia itu berjalan dengan cepat. Pesawat yang naik pesawat ya, itu baru kelihatan kalau berjalan cepat kapan ya. Ya karena ada awan ya. Kalau kosong sama ini kayak mandek itu, saking itu. Ini maksudnya dari apa namanya, gambaran mutakhirasi tadi seperti itu. Kereta api itu baru berjalan cepat karena ada apa namanya, ada pohon-pohon dan sebagainya kelihatan. Tapi kalau kosong nggak ada apa-apa, kayaknya berhenti saking cepatnya. Ya.
Ini tadi wawajhu hisbanihim anajamidah, maksudnya adalah itu. Saking cepatnya maka seakan-akan berhenti, padahal berjalan dengan cepat. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Aidzali Rasulullah al-badi, itu adalah apa? Perbuatan Allah yang sangat indah, ciptaan Allah yang sangat indah. Alladzi ahkama kull khalaqah, yang telah menciptakannya dengan sempurna setiap ciptaannya. Ahkama itu sempurna, tanpa cacat. Wa'uda'a fi minal hikmah ma'uda', dan dengan itu meninggalkan hikmah. Ma'uda', apa yang ditinggalkan, maksudnya tentu di dalam seluruh itu ada hikmah tersendiri yang pasti ada. Innahu khabirun bima taf'alun. Ai wa alim ma yaf'alul ibad min khairin wa syarrin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh hambanya, baik kebaikan maupun kejahatan. Wa sayujazim alaihi atammal jazaa, dan pasti Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Summa bayyana tanhala su'ada wal asqiya, kemudian Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang su'ada, orang yang bahagia, wal asqiya, orang yang celaka atau menderita. Fi dzalikal yaumil rahib, di hari yang sangat menakutkan itu, ar-rahib itu menakutkan. Faqal, maka berfirman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min fazi yawmin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripada, dan mereka itu adalah orang-orang yang aman dan selamat dari kehidupan dan asalnya. Ini ya, aiman sya'yan fi hasan wa hasanat, siapa yang datang dari tamat dan kebaikan yang diamal baiknya, yang dikerjakan di dunia tentunya, ya. Nah tadi. Fa inna Allah yudha'ifuhu lahu ila asri hasanat. Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Dengan jaihan falau asru amsalihah, dan ya, kebaikan akan dilipatkan 10, tapi kejahatan hanya sama, 1 saja. Di sini fa inna yudha'ifuhu lahu ila asri hasanat wa ya'tuhi bil amal al-qalil as-sawab al-abadi, dan memberikan amal yang sedikit, al-qalil itu as-sawab al-abadi, pahala yang kekal dan abadi. Wa hum min fadhil yaum al-asir, dan mereka dari rasa takut yang sangat menakutkan itu aminun, mereka aman, tidak ada rasa takut, ya. Jadi insya Allah orang yang kafir seperti itu kalang kabut, ya kita tenang-tenang saja. Hadza ma'adallahu wa rasulullah, itu ini janji Allah dulu ke dunia, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya itu.
yahzinuhumul faza'ul akbar, tidak akan menyusahkan mereka al-faza', rasa takut yang paling akbar itu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqubbat ujum finnar hal yujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tiada orang dibalasi melainkan Qala Ibnu Abbas mengatakan as-sayyi'ah al-isyraq billah. Sayyi'ah di sini maksudnya adalah sayyi'ah yang paling akbar, yaitu apa? Menyekutukan dan berbuat kejahatan, yaitu syirik, syi'an la hasanatan lahu, yang tidak punya kebaikan sama sekali, ai musyrikan billah, musyrik kepada Allah, fa innahu yuqabbu fi ala mahmusan. Nah, orang semacam itu akan dibalik. Jadi mestinya kalau bukan di atas ini, ya, kalau tidur itu tengkurapkan, tapi dikurapkan kepada api neraka. Mangkusan dengan terbalik, jadi dibalik dari wajahnya ke api neraka. Bilqu fiha maqluban, jadi masuk dalam neraka dalam keadaan terbalik. Hal yujzaina ma kuntum ta'malun ayu qawlan tabihan, kemudian dikatakan kepada mereka dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan perkataan yang mengecam mereka. Hal tujzauna illa jazaa ma kuntum ta'malun, tidaklah dibalas kecuali dengan balasan dari apa yang kamu lakukan di dunia, selama dunia, yaitu dari amal perbuatan yang buruk. Saya ke satu lagi, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku yang diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan kemudiannya segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang berserah diri. Aikul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka ya Muhammad, laqad umirtu an akhshalahu wahdu fil ibadah, aku telah diperintahkan untuk hanya menyembah Rabbul Baladil Amin, Rabbul Baladil Amin, untuk menyembah Tuhan pemilik dan penguasa negeri yang aman, alladzi ja'ala Makkah haraman aminan la yusyriku fiha dam, telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram yang aman, yang tidak ditumpahkan di dalamnya darah, tidak pertumpahan darah di dalamnya, wala yudlamu fiha ahad, dan tidak seorang pun didalami di dalamnya, wala yusadu sayduha, dan juga tidak diburu binatang buruannya. Ya. Di Mekah itu yang burung merpati itu kan mungkin ratusan ribu mungkin itu ya. Itu enggak boleh dimakan, terus ya. Semuanya aman, tanaman juga boleh dipotong. Ya.
Kemudian apa tadi? Nah, wala yuhtala kholaha kama ja'il hadis sahih. Wala yuhtala kholaha, yang dua ya. Yuhtala kholaha yuqta'u hasisuha rotib. Ini tidak rumput-rumputnya atau apa namanya tanamannya itu. Jadi di tanah haram ada hal yang diharamkan, di antaranya tanaman tidak boleh dipotong ya. Bahkan juga batu tidak boleh berluas ya. Kadang-kadang ada jemaah haji itu supaya balik lagi ya, bisa balik itu bawa batunya ke atas. Saya bawa yang itu. Apa? Itu biar pergi, bawa itu pulang rumah. Enggak boleh Pak, harus kembalikan. Kalau dari Mekah, kalau ambil dari Mekah ya harus kembalikan ya. Kalau dari tanah haram misalnya, tanah halal, dari apa namanya Arafah misalnya, itu boleh dari Arafah ya. Ada juga yang apa pesan doa jemaah haji itu dari sini sumber batu menanam di Arafah juga adanya. Nanti biar balik lagi ke sana katanya ya. Itu ilmu Jawa gitu ya. Otak adik matuk dalam itu ya. Bapak sekalian, saya ada satu lagi yang ini singkat saya kira. Wa anatwal Quran faman ihtada fa yahdillah man dhalla fa qul innama ana minal mundarin. Sampai 92 lagi. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia akan mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Ya. Dan barang siapa yang saya kata ketujuan pendidikan adalah salah seorang. Wa umirtu aidan, dan aku diperintahkan juga bitilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran, litangkasifali haqaiqah ro'ya, agar tersingkap untukku hakikat-hakikatnya yang indah. Wa anqrahu 'alan nas, dan aku perintah untuk membacakannya kepada manusia. Faman ihtada fi inayatana fi faman ihtada bil Quran, yang mendapat hidayah dengan Quran itu, wastanara qalbul iman, dan kalbunya menjadi bercahaya dengan iman, fa inna samrata hidayah raji'atun ilaihi, maka buah dari hidayah itu akan kembali kepadanya. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundarin, dan waman dhalla an tariqil hudan, siapa yang tersesat dari jalan petunjuk, fawabalu dhalali muhtasun bihi, maka wabal kebalikan dari manfaatnya. Jadi madharatnya dari kesehatan kembali buat dirinya juga, itu khusus untuk dirinya. Ijma' ala rasul al-bala, karena tugas Rasul hanya menyampaikan balagtum risalatullah, dan telah aku sampaikan risalah Allah itu ya. Saya kira ternyata tinggal satu ayat ya, selesaikan ya. Ditutup dengan ya, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda besarnya, maka kamu akan mengetahui. Dan Tuhanmu tidak lain dari apa yang Aikul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, alhamdulillah ya, puji Allah ala ma khassani, yang telah mengkhususkan aku bihi dengannya, min syarri wa risalah, dengan kemuliaan kenabian dan kerasulan, wa ma akramani min rafil manzil maqam, yang telah memuliakan aku dengan kedudukan yang tinggi. Sayurikum ayati fata'rifunaha,
sayurikum ayati fata'dun tahdidun wa wa'id. Di ayat ini Allah akan menunjukkan kepadamu ada kekuasaannya sehingga kamu tahu ini tahdid itu ancaman wa wa'id sama sayyid ayatin bahirah. Allah akan menunjukkan kepada kalian ayat-ayatnya yang sangat dahsyat adalah ala azimi kudrati yang menunjukkan akan keagungan kekuasaannya fil anfus di dalam setiap jiwa wal afaq di jagat raya fata'rifunaha sehingga kalian mengenalnya atau mengetahuinya la tanfa'ul wa'rifah yang saat itu sudah tidak ada gunanya lagi pengetahuan. Wa ma rabbuka amma ta'malun ay wa ma rabbuka dan Tuhan tidaklah bighafil tidak akan lalai dan lupa an a'malil ibad dari amal perbuatan para hambanya bal wa ala kulli syai'in syahid bahkan yang menyaksikan atas segala sesuatu wa fihi wa'dun wa wa'id dan dalam ayat ini ditutup dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menggunakan ghafil itu bukan kata kerja tetapi isim untuk menunjukkan bahwa tidak lalainya itu selama-lamanya. Kalau pakai kata kerja nanti dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau fa'il mati dulu aja nggak lupa, sekarang mungkin sudah lupa. Ilmu sekarang aja nggak lupa, mungkin setelah itu lupa. Maka dihindari menggunakan fi'il sehingga Allah tidak akan lupa selama-lamanya apapun yang dilakukan oleh para hambanya. Setelah itu dengan ini selesai surat An-Naml di balaghahnya yang kalian ganti surat Al-Qasas ya. Ayat surat yang ke-28 ya. Jadi ini tentu bahwa Allah bisawab Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min syarri an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi wa taufiq hidayah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.